Ya, ndak ada yang berubah. Aku kan pekerja seni, maka jikirku adalah berkarya. Kalau aku berhenti berkarya, tandanya aku berhenti berzikir. Corona itu kan bisa diartikan juga qaf, ro, dan nun, mahkota. Jadi baik sahabat cinta Quran, hari ini di hari yang ketiga di Amazing Muharram kita juga kedatangan tamu yang istimewa. Siapakah beliau? Kita akan undang kepada di ruang kita di Amazing Muharram di hari yang ketiga ini. Dik Doang, silahkan. Oke, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Dik ya. Sep, apa kabar Kang Sep? Sehat? Alhamdulillah, silahkan duduk Bang Dik. Masya Allah. Baik, kalau misalkan kita mendengar nama Dik Doang itu kan identik dengan penyanyi dulu itu kan, kemudian presenter, kemudian tiba-tiba set itu kan sekarang aktivitas apa nih? Kita sudah kangen sebenarnya. Ya, buat saya hidup itu adalah proses ya, dan proses itu adalah perubahan. Perubahan itulah yang menandakan kita hidup. Masya Allah. Jadi kalau kita hidup tapi takut akan perubahan, sesungguhnya kita sudah mati. Wah. Atau kita tetap hidup tapi dalam kemiskinan jiwa dan hati. Wah, ini catat nih sahabat cinta Quran ya. Nggak terlalu penting profesi saya apa, tapi yang penting kita nyampe ke Allah gitu. Masya Allah ya, tidak penting profesi kita apa, yang penting kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ini dalam banget ya ini, itu kan. Dan ketika sekarang nih di masa pandemi seperti ini, aktivitas keseharian apa saja nih Bang? Ya, ndak ada yang berubah. Aku kan pekerja seni, maka jikirku adalah berkarya. Kalau aku berhenti berkarya, tandanya aku berhenti berzikir. Corona itu kan bisa diartikan juga qaf, ro, dan nun, mahkota. Jadi Allah ini sebenarnya di masa pandemi ini akan memberikan mahkota kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Istiqomah, termasuk dalam hijrah berarti ya? Iya, kalau seorang ustadz tidak ada mimbar, dia tetap memberikan tausiahnya di grup-grup WA-nya dia, di Instagramnya dia. Iya. Kalau seorang motivator juga begitu. Seorang seniman juga melakukan bertegur sapa dengan karya-karyanya. Kalau dia berhenti, itu diragukan, diragukan profesinya. Masya Allah, luar biasa. Jadi meskipun dalam masa pandemik seperti ini, berarti sebenarnya justru Allah sedang memilih. Oh iya, ini kan semuanya terkena imbasnya. Ini kan azab yang dibuat oleh manusia yang diizinkan oleh Allah. Jadi hati-hatilah dengan keadaan seperti ini. Ini kan jalan kesunyian. Ya, dimana selama ini kita terlalu berkoar-koar dalam ibadah. Sementara ibadah saya artikan adalah berjalan di kesunyian. Kita meninggalkan eksistensi diri kita. Kita menemui Allah, kita meninggalkan seluruh yang diamanahkan. Saat kau kembali, kau telah meniadakan dirimu bahwa kau bukan siapa-siapa. Sebelum pandemi, orang tuh keakuannya mengatasnamakan Allah tuh luar biasa. Betul, ya, betul. Menghina orang atas nama agama itu luar biasa. Sekarang kita lihat saja. Siapa yang bisa istiqomah, ya insya Allah akan mendapatkan karomah dari Allah. Masya Allah. Qaf, ra, nun, mahkota. Ini sahabat cinta Quran luar biasa nih. Sesi ini dalam banget. Ini seperti lagi ngaji kitab Al-Hikam. Masya Allah, dalam banget ya nasihat-nasihatnya dari Bang Dik Doang. Baik, Bang Dik nih berbicara nih tentang Amazing Muharram, yang itu adalah momentum hijrah Nabi. Nah, menurut Bang Dik nih apa nih apa makna hijrah menurut Bang Dik? Banyak makna hijrah sih. Yang pertama kan hijrah itu perjalanan sebuah hati dari yang sudah baik ke tempat yang jauh lebih baik. Lebih baik. Ya. Hijrah sendiri saya kenal ketika peristiwa perjalanan sang Nabi dari Mekah ke Madinah. Harus diingat ini. Yang pertama ditanamkan, tebarkanlah salam. Salam itu apa? Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam. Salam itu nama Allah. Jadi tebarkanlah salam, nama Allah, yang kita artikan adalah yang maha mensejahterakan. Jadi dimanapun kita berada, dengan keadaan seperti apapun, pekerjaan kita seperti apapun, kondisi kita seperti apapun, paling penting itu kita membuat kesejahteraan di lingkungan kita. Di lingkungan kita. Tapi kan orang ketika saya tanya salam itu apa? Selamat gitu, memberikan selamat.
Padahal itu kita sedang mendoakan orang-orang yang belum sejahtera hidupnya agar sejahtera. Agar sejahtera. Nah pertanyaannya sejahtera itu apa? Sejahtera itu ibarat pohon, dia tumbuh tidak jauh dari sungai, mata airnya tidak pernah kering, daunnya lebat, panas kita tidak kepanasan berteduh di bawahnya. Hujan begitu lebatnya tidak ada tetesan menyentuh tubuh kita. Dan buahnya bukan hanya untuk yang menanam, yang lewat dijatuhkan dengan sendirinya oleh pohon itu. Bahkan yang mendengar kabar tentang pohon itu akan dikirim oleh sang tuan rumah. Jadi ini harus dilakukan ketika kita hijrah. Ya, ketika kita berjalan berpindah dari satu yang baik ke tempat yang lebih baik lagi, kita jangan baik sendiri. Nanti kalau kita baik sendiri, lingkungan nggak baik, kita balik lagi. Iya betul juga ya, Masya Allah. Nah Islam yang hilang semangatnya di sini, semangat untuk mensejahterakan orang lain. Jadi kita hanya berpikir kita baik aja gitu kan sendiri. Sebaik-baiknya umat yang bermanfaat. Oke baik, nah ini dengar-dengar kan Bang Dik juga mendirikan atau menginisiasi sekolah kandang jurang doang. Ini sekolah apa sebenarnya Bang Dik? Pertama yang mendirikan bukan aku, Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ekspasi aku pilih manajernya ya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu manajemennya kalbu keilahian. Dia tidak punya kitchen set, tidak punya sayur mayur. Insya Allah yang di sana datang pasti kenyang hatinya, ya. Jasadnya juga terhibur. Pokoknya senang lah di sana, ya. Terus pondasinya ini penting. Pondasi kandang jurang doang itu adalah cinta. Cinta. Siap berbagi, siap memberi, siap menyayangi, siap dibebani. Dan karena itu pondasinya cinta, jadi jangan pernah berharap di sana. Karena dengan cinta itu kita berlandasan memberi harapan tanpa berharap. Memberi harapan tanpa berharap. Ini yang berat nih. Nah, Bang ini Dik. yang salah dalam diri kita. Kalau kita menyintai istri kita tapi kita berharap. Ya kan, kalau dasarnya cinta, kan Allah yang memiliki cinta. Ya Wadud, nama dia di Asmaul Husna yang ke-47, yang Maha Mengasihi. Artinya kita tidak sholat tetap diberi hidup. Sholat datang terlambat, nafas tetap teratur, ya kan? Apakah Allah kecewa? Tidak dia. Jadi jangan ngomong atas nama cinta. Justru saya melakukan apa yang ada di kandang jurang doang itu, kendaraannya sebagai cinta. Bensin saya itu adalah keikhlasan. Keikhlasan menempuh suka dan duka agar aku menjemput cintanya Allah. Masya Allah. Kan indah tuh kalau sudah diterima oleh Allah, maka Allah memberikan nama-namanya yang indah, Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa nih. Satu lagi nih Bang Dik ya, ini kita masih banyak di pertanyaan-pertanyaan yang di dalam pikiran saya melihat sosok Bang Dik ini, gitu kan, ini atas izin Allah tentunya gitu kan, kita bisa dipertemukan di sini, semuanya juga dalam skenario-nya Allah. Saya juga baru ketemu langsung di sini dengan Bang Dik doang. Ketika seseorang berhijrah seperti tadi misalkan Bang Dik cerita tentang sekolah kandang jurang doang, gitu kan, pasti kan ada diujinya, pasti ada yang namanya ujiannya. Nah, gimana nih Bang Dik ketika kita menjalani proses hijrah gitu kan? Ketika kita menjalani proses hijrah lalu kemudian diuji, nah memantapkan hati agar tetap berhijrah itu. Iya, ujian itu kan identik dengan penderitaan. Ya, penderitaan itu bertetanggaan dengan kemiskinan dan kehinaan. Saran saya sih, nikahi saja penderitaan itu. Karena penderitaan itu adalah singgasananya Allah bertahta. Kalau ajan berkumandang, kita sedang dipanggil oleh Allah. Tapi kalau penderitaan itu, Allah sedang bersama kita. Jadi banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaklah bersyukur, banyak-banyaklah berzikir, bersolawat, banyak-banyaklah membaca surat Al-Ikhlas, yang sederhana saja. Jadi siapa Nabi, pertanyaan yang tidak menderita? Nabi Musa saja sebelum lahir janinnya sudah dikejar-kejar, begitu lahir diancam dibunuh. Dibanding dengan nabi-nabi, kita tuh omong kosong lah. Jadi sekali lagi teman-teman, ucapkanlah ketika kau mendapatkan masalah, selamat datang penderitaan. Terus jangan melihat masalahnya, tapi lihatlah Allah yang memberikan masalah itu. Jadi ketika ada masalah datang, penderitaan datang, ujian datang, itu berarti sedang
Allah mendatangi kita. Iya, dan Allah kan pasti tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuan kita. Ya. Ini senagurau dia lah, ya. Ini canda-candaan dia lah. Ini kayak lagi bercandaan ya lah sama kita. Ayo bener nih gitu kan. Bener kamu nih masih hijrah gitu. Katanya kamu beriman. Baru dikasih ujian nih masih sudah nyerah. Gitu. Ada teman saya yang saya sudah wal asri kepada dia. Saya takut dekat sama Allah. Kenapa? Karena dekat sama Allah tuh banyak ujian. Ada itu. Ada juga. Itu ada. Ini mungkin kalau dia mendengar ya. Salam buat. Baik, Masya Allah ya. Jadi memang tidak sedikit juga memang Bang Dik ya. Termasuk di kalangan anak muda sekarang apalagi gitu kan. Baru dikasih ujian sedikit sudah galau. Iya, karena kalau kita diberi ujian lalu kita menolaknya, ujian itu menjadi permanen. Tapi kalau kita bisa menikahi penderitaan itu ya, maka ujian itu akan berbalik menjadi kebahagiaan. Nah, ya jangan-jangan kita jatuh di sini. Oh, jadi kita tidak bisa mengubah sebuah ujian itu menjadi keberkahan sehingga menjadi kebahagiaan. Yes, jadi semua ini kendaraannya adalah keikhlasan. Benihnya adalah keikhlasan. Ikhlas itu kan menerima apa adanya tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk keadaan. Ikhlas itu apapun yang kita lakukan, megang kamera, tapi karena Allah itu dihitung ibadah selama siaran. Ikhlas itu kan kendaraan rus spiritual kita yang kelak akan meninggi, memumbung di dalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana memiliki ridho. Orang yang berangkatnya dengan ikhlas, bahan bakunya, bahan bakarnya ikhlas, itu akan dibuka oleh Allah satu pintu gerbang yang namanya keberkahan. Keberkahan. Jadi jangan berharap berkah hidup kita kalau tidak ikhlas. Bensinnya tidak ikhlas. Oh, Masya Allah. Jadi termasuk ketika kita berhijrah, kenapa banyak orang yang balik lagi? Nah, ikhlas itu letakkan di depan bukan di belakang peristiwa. Yang paling penting, ikhlas itu adalah buih di lautan yang tidak lagi memerlukan pantai. Artinya bahwa kita sudah tidak senang dipuji-puji. Jadi buat Kang Asep, bagaimana cara mengukur kita? Sudah ikhlaskah? Kamu sudah tidak suka dipuji? Tapi kan kita kan pingin di like. Iya betul. Padahal ketika saya posting, misalnya kita posting gitu kan, kita lihat berapa yang like ya. Nanti buka lagi kan gitu. Sering begitu kita ini. Iya. Jadi pujian itu hanya milik yang Allah. Maha terpuji. Betul. Hanya milik kekasih kita. Masya Allah. Jadi ini sahabat cintaku nih sampai para kameramen di sini aja terkesima nih gitu kan. Ditampar kanan, tampar kiri, tusuk lagi gitu kan. Kenapa? Karena memang ya itu kebiasaan kita ketika kita menjalani proses hijrah lalu kemudian dapat ujian, kita sering aduh kok gini ya, aduh capek ya Allah, kok saya pengennya hijrah itu kan pengen mendekat sama Allah, kok malah jadi aku capek ya gitu Dik. Ya, yang paling pasti kan kita jadi banyak ibadah. Ibadah itu kan ada materinya namanya sujud. Jangan-jangan sujud kita belum benar. Jadi kita perbaiki sujud kita merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan yang maha tinggi. Kelak nanti tidak ada lagi tempat untuk kita direndahkan. Jangan-jangan kita asal sujudnya nih. Iya. Nah kalau kita sudah benar, sujudnya tidak terlalu terburu-buru, kita mengerti maknanya, artinya, maka senantiasa kalau kita masih dihinakan, Allah yang maha perkasa yang akan menyelesaikannya kan gitu. Allah. Kita lucu sih, kita punya Allah Tuhan yang luar biasa dengan nama-namanya yang luar biasa, tapi segala urusan kita urusin gitu loh. Jadi kita sibuk akhirnya. Ya apa hebatnya gitu Allah itu kalau semuanya kita urusin. Padahal hal yang saya tidak sanggup, saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena selesai sih. Iya. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya. Iya, masalah pandemi gini juga Allah kan sebenarnya sudah memberikan obatnya. Tapi kan kita lalai. Ya, jadi sehingga pandemi itu ada di semesta, kita cari obatnya di apotek kan gitu. Padahal kan sebenarnya jawabannya juga ada di semesta. Iya, kan, iya. gitu. Kayak mau beli pakaian tapi kedatang ke toko mainan mungkin gitu. Kan di situ di Al-Quran ditulis bahwa Asyura kalau nggak salah. Ketika engkau berputus asa berkepanjangan, kuturunkan air hujan untuk menghidupimu, memberi keberkahan ya. Kalau saya sih gampang kalau kena pandemi, mandi hujan aja wes. Simpel aja. Insya Allah berkah itu ya. Coba aja baca Al-Quran. Tentang air itu berapa ayatnya? Ada 47 ayat mungkin. Kata Allah, aku yang menurunkan air hujan. Jadi kita sangka itu dua awan yang menebal lalu tidak kuat lagi menampung, baru turun gitu. Itu kan proses aja. Iya. Allah bisa melakukan itu tanpa
ada awan dan hujan di siang bolong tuh bisa ya kan, simpel. Masya Allah, baik, Masya Allah, luar biasa. Jadi ternyata semuanya kembali kepada bagaimana kita mempersepsikan apa yang leluhur terjadi. kita sudah bilang, mana ada leluhur kita yang melarang mandi hujan. Nenek-nenek kita yang kita mandi hujan. Jadi anak-anak dulu tuh kuat-kuat, umurnya panjang-panjang. Iya. Orang tua sekarang aja jangan hujan-hujanan nanti sakit gitu. Nah, iya. Padahal hujan adalah barokah dan insya Allah menjadi obat. Baik, Bang Dik nih, ketika kita berhijrah, kadang kita kan masih ragu, Bang Dik ya. Ketika misalkan, mohon maaf, misalkan, ayo kita tahu nih pekerjaan kita misalkan sesuatu yang Allah benci, lalu kita misalkan ingin meninggalkan pekerjaan itu kepada berhijrah kepada pekerjaan yang lebih baik yang dicintai oleh Allah, tapi kadang dalam hati itu nanti kalau saya keluar dari sini gimana itu Bang Dik? Ya ujung-ujungnya itu kesejahteraan yang berkurang ya. Ginilah simpel ya. Aku ini jarang berdoa, mohon maaf jangan ditiru ya. Karena aku belajar surat Ar-Rahman. Kenapa ada fabi ai ala robbi kumatu kaziban 31 kali diulang-ulang. Ternyata itu surat kekasih, menjumpai kekasih sebagai lamaran lah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Maka ketika aku habis sholat, aku pasti sujud lagi. Selesai sujud itu, aku sujud, aku baca auzubillahi minasyaitonirrajim, baca Al-Fatihah. Lalu dengan bahasa ibunya bahasa, aku ngomong, ya Allah, jadikanlah aku kekasihmu karena ridhomu. Lalu aku tutup dengan kul huwallahu ahad. Karena bagiku kalau aku diterima sebagai kekasihnya, Allah maha kaya nggak? Maha. Mana mungkin kekasihnya dimiskinkan? Betul. Lah orang-orang yang hijrah ini Tuhannya masih dunia, Tuhannya masih profesi, Tuhannya masih klien. Jadi ya sudah, kalau ingin hijrah kita kerjakan sholat, puasa, zakat, berbuat baik. Kalau itu sudah kita lakukan, kita jangan meragukan lagi. Kalau gitu apa hebatnya sholat? Jangan-jangan sholatnya hebat, tapi nggak jelas kamu sholatnya kemana gitu loh. Termasuk tadi ketika sujud pun ya asal sujud berarti. Gitu. Jadi emang, ayo teman-teman ingatkan saya juga, nikmatnya paling luar biasa itu ketika kita bersujud. Makanya rumah kita walaupun kontrakan ya, harus ada wajahnya. Wajahnya apa? Ya kiblatnya lah. Adalah sejadah yang kita bela-belain beli yang empuk gitu. Kalau bisa ada ruang yang luas berjamaah sama pasangan kita. Kita syukuri itu. Batu aja, tukang batu tahu wajahnya batu. Kamu tukang pohon tahu ngadepin pot kemana. Tahu. Rumah juga Baitullah itu juga ada wajahnya, multazam. Kan nggak kotak aja, tetap ada wajahnya. Di situ ada ajar aswad, ya, ada izin dan lain-lain. Masya Allah, luar biasa. Baik, sahabat Cinta Quran, ini menarik sekali nih. Kita beruntung, alhamdulillah Allah berikan kesempatan buat ngobrol-ngobrol dengan Bang Dik doang. Mungkin ini terakhir nih Bang Dik. Kira-kira apa nih nasihat dari Bang Dik? Bilang mungkin bagi saya, senior saya, kemudian dan juga buat sahabat Cinta Quran yang lain yang sedang sekarang meniti jalan hijrah, nasihatnya apa nih buat sahabat-sahabat Cinta Quran yang sekarang sedang meniti jalan hijrah yang juga berarti siap untuk diuji juga gitu. Ya, apapun yang kamu kerjakan, pertama bismillah ya, bersama dengan Allah. Jadi biasakan kita belum punya niat, hadirkanlah Allah. Jangan-jangan apa yang kita lakukan Allah tidak menghendaki itu, dan boleh jadi kita tidak ingin itu, tapi Allah menginginkan itu, kan jadi semuanya dipermudah. Jadi teman-teman, apapun profesi kamu, banyak-banyaklah bersabar dalam kecintaan kamu menyintai profesi kamu. Bersabar itu nama Allah yang terakhir ya sabur. Apa itu ya sabur? Ya sabur itu ikhtiar yang terus menerus, zikir yang tak putus-putus, pikir yang terus dikikir sampai membelah isi. Isinya bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Kamu kenalnya aku sebagai apa emang dulu? Penyanyi, presenter. Presenter apa? Ya beberapa acara sih di TV, cuma bola apa, ya. Iya. Kayaknya nih biar Cinta Quran nih banyak pemirsanya, kita juga harus merangkul para bola mania ya. Insya Allah. Dari ribuan menjadi jutaan. Amin. Mohon doanya Bang. Jadi
teman-teman yang pencinta bola. Pemain bola satu tim itu berapa? 11. 11. Nama Allah yang ke-11 apa? 11 sebentar. Kita aja lupa ya. Apa ya Bang? Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Jadi kalau Anda suka bola, apalagi pemain bola, ayo menciptakan peluang, menciptakan gol. Oke? Iya. Nah kalau 2 tim jadi berapa? 22. Ya COVID yang maha menyudahkan. Cukup ya 45 menit aja ya. Masya Allah. Kali 2 ya. Ya jangan berlebihan, main setelah asar, sudahi sebelum maghrib. Kalau 2 kali 45 menit jadi 90. nama Allah ke 90. 90. Masya Allah, apa ya? Ya mani. Ya mani. Aduh, itu penting tuh. Penting, ya. Masya Allah. Gini aja deh sekarang. Pemain kalau yang paling senangin posisinya sebagai apa? Striker. Striker. Oh. Nomor berapa tuh? Biasa nomor 10. Al-Mutakabir, yang maha megah. Jadi jangan pakai nomor 10 kalau nggak ada kemegahan dalam permainan. Messi, Rooney, Maradona. Wah. Masya Allah. 45 menit. 45 itu Al-Wasi yang maha luas. Jadi jangan heran kalau penonton di sini ya kalah dengan penonton bola di sana. Makanya harus memiliki nama Allah Ya Wasi, yang maha luas. Kiper nomor berapa? Biasa nomor 1. Umpan jauh, umpan belakang, dekat, maju mundur. Tujuannya kemana? Ke gol. Ke gawang ya. Jadi nomor berapa? Nomor berapa? Penjaga gawang? Biasa sih nomor berapa berarti ya? Nomor 1. Jadi tujuan kita walaupun main bola ke sana saling bermusuhan, ya tetap tujuan kita kepada Allah. Jadi buat pemain bola juga saya ingin memberi wal asli bahwa yuk, sebelum kau bertanding kamu tahu arah kiblat di mana. Jadi begitu gol jangan ngebelakangin sujud tapi ngebelakangin kiblat. Tapi bukan itu yang dimaksud. Lapangan juga adalah masjid tanpa kubah. Sportif lah. Dan bila mana kau hijrah di Muharram ini, momen yang paling luar biasa di mana para nabi-nabi mendapatkan cahaya di atas cahaya. Saya hanya bisa membacakan Al-Fatihah buat yang sudah hijrah dan kita saling memaafkan dan saling mendoakan. Kang Asep, mohon maaf lahir batin juga. Sama-sama Bang Dik Doang. Terima kasih. Hidupmu juga berkah. Amin, amin, amin. Masya Allah. Baik sahabat cinta Quran, sekali lagi terima kasih Bang Dik Doang sudah memberi inspirasi kepada kita. Bagi sahabat cinta Quran, ketika meniti jalan hijrah, jangan lupa tadi kata Bang Dik Doang, awali dengan bismillah, kemudian bersabar meniti jalan hijrahnya. Insya Allah kita akan menjumpai Allah dalam kebahagiaan yang sejati. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih Bang Dik Doang sudah salam berbagi. Salam juga buat kru semua. Insya Allah baik. Ini luar biasa ya. Begitu ditayangin dapat lagi ibadahnya. Masya Allah, amin, amin. Insya Allah baik. Terima kasih Bang Dik Doang. Terima kasih sahabat cinta Quran. Demikian ngobrol santai kami tapi penuh dengan hikmah dengan Dik Doang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.